Hai semua, kembali lagi dengan saya. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu tentang teknik pengodean sinyal. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya sendiri, Martimbul Samkrinis Hutagalung, dari kelas B, dengan NIM 2020-31077, jurusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi PLN, mata kuliah Komunikasi Data, dan dosen pembimbing Bapak Max Teja Aji Ciptawe. Yang pertama, kita akan membahas sinyal dan pengkodean. Sinyal dapat didefinisikan sebagai arus listrik atau medan elektromagnetik yang membawa informasi atau data dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut IEEE, Translation on Signal Processing, istilah sinyal meliputi sinyal-sinyal audio, video, speech, gambar, komunikasi, geofisika, sonar, radar, medik, dan musik. Pengodean atau encoding adalah proses merubah data ke dalam format tertentu untuk suatu keperluan, misal pengiriman dan penyimpanan. Informasi digital dan analog dapat dikodekan sebagai sinyal analog maupun sinyal digital. Sinyal analog. Pengkodean digital untuk data digital yang paling sederhana adalah dengan memberikan level tegangan untuk menunjukkan nilai biner 1 dan level tegangan lain untuk nilai biner 0. Yang kedua, data digital sinyal analog. Sebuah modem diperlukan untuk mengkonversikan data digital ke sebuah sinyal analog. Metode yang dipakai adalah dengan memodifikasi satu atau lebih parameter frekuensi pembawa untuk menyajikan data biner. Teknik-teknik dasar adalah ACK, FCK, dan PSCK. Data analog, sinyal digital. Teknik yang paling sederhana untuk mendigitalkan data analog adalah PCM atau Pulse Code Modulation, yang mencakup sampling data analog secara periodik dan menguantifikasi sampel-sampel tersebut. Yang kedua, data analog, sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh suatu sinyal pembawa atau carrier untuk menghasilkan sinyal analog dengan bandwidth yang sesuai dengan rentang frekuensi sistem transmisi analog. Teknik modulasi dasarnya adalah AM, VM, dan PM. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini merupakan encoding dan modulation techniques. Perhatikan lagi gambar ini. Di situ ada non-return to zero level atau NRZL dan ada non-return to zero inverted NRZI. Dan ini juga merupakan lanjutan dari gambar sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas NRZL dan NRZI. Yang pertama ada non-return to zero level. Menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mewakili bit bernilai 1 dan 0, dapat menggunakan tanpa tegangan bit 0 dan tegangan positif untuk bit 1. Lebih umum, tegangan negatif mewakili bit 1 dan tegangan positif untuk bit 0. Lalu yang kedua ada non-return to zero inverted. Berdasarkan pada ada tidaknya transisi sinyal pada awal waktu bit, adanya perubahan pada elemen sinyal atau dari high ke low atau dari low ke high, menunjukkan bit 1. Tidak ada transisi atau perubahan, menunjukkan bit 0. Lalu ada bipolar AMI atau biner multi tingkat. Nilai bit 0 diwakili dengan tidak ada sinyal. Nilai bit 1 ditunjukkan dengan pulsa positif atau negatif, bergantian polaritasnya. Sinkronisasi tetap terjaga untuk deretan bit 1. Tidak mengandung komponen DC, bandwidth lebih sempit dan deteksi error lebih baik.
ini merupakan bipolar AMI. Kalau dia ke atas 1, ke bawah dia bernilai 0. Lalu ada pseudo-ternary atau biner multitingkat. Bit 1 diawali dengan ketiadaan sinyal. Bit 0 ditunjukkan dengan pulsa tegangan positif negatif yang bergantian. Perhatikan gambar ini. Ini merupakan pseudo-ternary. Biner multitingkat memiliki beberapa kelemahan, yaitu masalah pada deretan 0, bipolar AMI, dan 1, pseudo-ternary yang panjang. Yang kedua, tidak seefisien NRZ karena menggunakan 3 level tegangan untuk mewakili 2 bit data. Yang terakhir, memerlukan daya sinyal lebih besar untuk mendapatkan tingkat error yang sama dengan NRZ. Berikutnya ada Manchester encoding atau biphase. Memiliki transisi di bagian lengan. Setiap periode bit has transition in middle of its bit period. Transisi berfungsi sebagai data sekaligus clock. Perubahan dari rendah ke tinggi mewakili bit 1 dan perubahan tinggi ke rendah menunjukkan bit 0. Digunakan pada standar IEEE 802.3 atau Ethernet untuk kabel koaksial baseband dan twistband atau UTP. Lalu ada differential Manchester atau biphase. Transisi di awal periode bit menunjukkan bit 0. Tidak ada transisi pada awal periode bit mewakili bit 1. Digunakan untuk LAN token ring AAA 802.5 menggunakan shielded twisted pair. Nah, ini merupakan different Manchester encoding. Di sini ada teknik scrambling. Teknik scrambling digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Deret tambahan ini harus dapat menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi, dikenali oleh penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli. Memiliki ukuran atau panjang yang sama dengan data yang asli. Teknik scrambling, tujuan desainnya itu. Tujuan desain tidak memiliki komponen DC. Yang kedua, tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang. Yang ketiga, tidak ada pengurangan dalam kecepatan data. Dan yang terakhir, kemampuan deteksi kesalahan. Lalu yang terakhir ada teknik scrambling B8ZS. Berdasarkan pada bipolar AMI, umum digunakan di Amerika. Memiliki beberapa aturan, yaitu 1. Jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan berakhir sebelum oktet adalah positif, maka 80 tersebut digantikan dengan 000 ditambah min 0 min plus. Yang kedua, jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah negatif, maka 80 tersebut digantikan dengan 000 kurang plus 0 plus min. Berikutnya yang kedua, kita akan membahas teknik-teknik modulasi. Nah, di gambar ini merupakan adalah bentuk dari teknik-teknik modulasi. Ada ASK, ada BFSK, dan ada BPSK. Kita akan membahas lebih rinci dari ketiga berikutnya. Yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. Pada ASK, bit 0 dan 1 diwakili oleh dua amplitude yang berbeda dari frekuensi pembawa. Biasanya, salah satu amplitude bernilai 0. ASK rentan terhadap perubahan gain yang tiba-tiba terjadi. Umumnya digunakan hanya sampai 1200 bps. Teknik ASK digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serat optik. Nah, ini merupakan gambar bentuk dari teknik ASK. Lalu yang kedua ada frekuensi shift keying. Yang paling umum adalah binary FCK atau
BFSK. Dua nilai binar diwakili oleh dua frekuensi berbeda yang carrier. BFSK umumnya digunakan pada jalur kelas suara hingga 1200 bps. BFSK juga umum dipakai untuk transmisi radio frekuensi tinggi 3-30 MHz dan LAN untuk kabel koaksial. Nah, ini merupakan gambar dari BFSK. Berikutnya ada multiple FSK. Pertama, chip elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit. Yang kedua, menggunakan lebih dari 2 frekuensi. Yang ketiga, bandwidth lebih efisien. Dan yang terakhir, lebih rentan terhadap error. Nah, ini merupakan gambar dari frekuensi multiple FSK. Lalu ada kuadratur PSK. Tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit. Terdapat pergeseran fase sebesar V/2 atau 90 derajat. Tiap elemen mewakili 2 bit. Aliran data dibagi 2, dimodulasi dengan sinyal pembawa, lalu dilakukan pergeseran fase. Pengembangan dari teknik ini dapat menggunakan banyak sudut fase dan lebih dari satu amplitude. PSK multiple. Contohnya, modem 9600 bps menggunakan 16 elemen sinyal yang berbeda dengan 12 sudut fase, yang 4 diantaranya memiliki 2 amplitude berbeda. Lalu berikutnya ada Quadrature Amplitude Modulation. QAM digunakan pada Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL dan beberapa komunikasi wireless. Merupakan kombinasi dari ASK dan PSK. Pengembangan logis dari QPSK mengirimkan dua sinyal berbeda secara simultan pada frekuensi pembawa yang sama, menggunakan dua salinan frek pembawa, salah satu digeser 90 derajat. Tiap frekuensi dimodulasi ASK, dua sinyal independen melalui media yang sama. Yang terakhir itu kita akan membahas data analog dan sinyal digital. Digitalisasi adalah proses perubahan data analog menjadi data digital yang kemudian ditransmisikan menggunakan NRZL, ditransmisikan menggunakan kode salinan NRZL, dikonversikan ke sinyal analog. Pangkat yang digunakan untuk merubah analog ke digital dan selanjutnya memperoleh kembali data analog asli dari sinyal digital disebut codec atau coder or decoder. Ada pulse code modulation atau PCM, yang kedua ada delta modulation. Nah, memodulisasi frekuensi pembawa atau carrier dengan data analog. Mengapa memerlukan modulisasi? Pertama, frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan transmisi yang lebih efisien. Dan yang terakhir itu, memungkinkan operasi frekuensi division multiplexing atau FDM. Tipe-tipe modulasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada amplitudo, frekuensi, dan fase. Sekian dari saya. Di video ini membahas tentang teknik pengodean sinyal. Semoga teman-teman yang menonton video ini bermanfaat dan semoga Bapak Max Teja selaku dosen pengampu saya menyukai hasil karya saya. Saya ucapkan terima kasih.